Berhenti polisi. Seorang pria dari Georgia dikejar oleh petugas setelah diduga mengambil foto dan video wanita dari bawah rok mereka. Itu pertama kalinya dia melakukannya. Setelah semua orang pergi, dia masuk lagi dan mengulanginya. Kausakus, dalam kejadian yang tak terduga, seorang pria lain tertangkap di Walmart yang sama persis, diduga melakukan hal yang sama persis. Kamu boleh bicara dengan kami atau tidak, itu pilihanmu. Kami akan membahas kedua kejadian tersebut dan tuduhan yang dihadapi kedua pria itu. Ini Inside the Crime, dipersembahkan Law and Crime. Saya, Elizabeth Milner. Begini ceritanya, dua pria ditangkap di waktu berbeda karena melakukan hal yang sama di Walmart yang sama, benar? Salah satu pria itu sudah dilarang masuk ke toko retail besar karena dugaan tindakan serupa tahun lalu. Berhenti polisi. Berhenti. Apa aku di belakang dia? Berhenti. Kamu akan dibayar, bro. Berhenti. J. Ross yang berusia 24 tahun mungkin baru sadar dia sedang bermasalah. Ada senjata di tubuhmu? Kamu tahu, aku selalu bilang mulai dari awal. Pada 7 Agustus, petugas di Suwanee, Georgia dipanggil ke Walmart setelah laporan pria diduga mengambil gambar dari bawah rok wanita. Kamu tahu, memotret atau merekam wanita dari bawah gaun atau rok mereka? Saat petugas tiba, mereka belum melihat tersangka. Hanya ada beberapa pembeli yang mengambil barang. Maksudku, kurasa itu bagus. Petugas itu sudah melakukan pemanasan sebelumnya, apalagi untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia di mana? Berhenti polisi. Aku di belakangnya. Berhenti. Kamu akan dibayar, bro. Berhenti. Tangan di belakang punggungmu. Pastikan kamu membacakan Miranda. Baiklah, ayo mari kita pergi. Sekarang kamu ditahan karena dicurigai melakukan penguntitan, mengambil foto di bawah rok perempuan atau semacamnya. Kami akan mencari tahu lebih lanjut. Namun polisi menyatakan J. Ross, 24 tahun sebenarnya dilarang masuk Walmart Lawrenceville, Suwanee. Jadi ketika mereka dipanggil ke Walmart, awalnya itu karena ada penyusup, karena dia memang tidak diizinkan masuk lagi ke toko itu.
Saya akan membacakan sesuatu untukmu. Anda berhak diam. Segala ucapan bisa digunakan melawan Anda di pengadilan. Anda berhak untuk berbicara dengan pengacara dan memiliki pengacara yang hadir selama proses interogasi. Jika Anda tidak mampu membayar pengacara, pengacara tidak akan disediakan untuk Anda dengan biaya pemerintah. Nah, setelah memahami hak Anda seperti yang dijelaskan, apakah Anda bersedia menjawab pertanyaan tanpa pengacara? Tidak, baiklah. Dia harus memberikan namanya. Ya, saya memang butuh namamu. Jadi sudah di sini. Siapa namamu? Jay. EJ untuk saya. Tonton videonya. JY? Nama depan Ross. Ross? Namanya berbeda, ejaannya tidak sama seperti terakhir kali dia kesini. Kapan ulang tahunmu, bro? Jadi dia memotret beberapa orang, tapi dia benar-benar suka yang satu ini. Dia gila. Harus menemukannya. JAI adalah ejaan yang benar. Kamu tidak mengejanya JAE. Aku lari ke jalan pertama dan aku memotong jalan di... Apa yang dia berikan padamu? JAI, dia bilang padaku JAI Ross. Ya, dia baru saja bilang JAI. Memang JA. Aha. Itulah kenapa aku bilang dia memberi kita ejaan yang berbeda terakhir kali dia. Apa yang dia berikan padamu? JAI. JI. Aku dengar Y. Aku dengar why, makanya aku bicara. Dia memang bilang why. Jadi maksudmu itu J. Aku tidak akan memaksa itu. Menurutku. Itu kemarin? Kupikir aku mendengar Y, tapi aku bicara agak pelan. Jadi mungkin dia memang... Ya, jadi kau tahu, baiklah. Ya, itu yang terbaik. Ya, yang lainnya itu. Salah satunya adalah tantenya pacar Zack. Tantenya pacar Zig. Dia akan meneleponnya dan mengikutinya di lokasi kecelakaan untuk mengambil foto. Apakah dia masuk tanpa izin kemarin? Ya, dia masuk tanpa izin. Kami sudah memberitahunya untuk tidak kembali lagi. Dia mencoba licik dengan memberi ejaan nama yang salah. Menurut rekaman kamera pengawas, dia tampak mencoba licik lagi dengan jongkok di dekat pembeli dan diduga diam-diam memotret di bawah rok. Saya melihat dia beberapa hari yang lalu. Saya sedang berjalan, datang dari seberang jalan menuju. Dia bilang dia berasal dan tinggal di sekitar sini. Kamu tahu maksud saya? Berapa banyak orang yang mereka lakukan seperti itu? Jadi dengan dia seperti yang satu ini, dia memang mengambil foto beberapa orang saat kami mengikuti dia di sekitar. Seperti yang saya bilang, salah satunya tantenya pacar Zik. Dia bisa Iya. cek apakah dia masih di sini, tapi... Oh, Apa itu? Apa itu? Saya kira mereka sudah pergi, korban-korban ini. Ya, biar saya telepon dia. Dia akan menelepon. Oke. Apakah kamu memakai kekerasan untuk menjatuhkan? Beri sendiri. Di mana kamu saat? Aku tepat di luar pintu. Aku dengar apotek, jadi aku pergi ke sana. Lalu dengar toko kelontong, aku keluar ke sana juga. Dia keluar dari toko kelontong. Kirker agak mendorong dia ke kap mobil mereka sedikit, tapi tidak terlalu kasar.
Ya, itu pertama kali dia melakukannya, lalu menunggu semua orang pergi dan mengulanginya. Lagi, saya mengerti. Nol enam dua nol enam empat enam delapan delapan nol enam dua nol enam empat enam delapan delapan. Jadi saya harus menjalankan ulang. Saya akan menjalankan keduanya sekarang. Oke. Kasus terakhir yang kami miliki tentang dia adalah ini. Beginilah cara dia memberikannya terakhir kali. Itulah yang sedang kita bicarakan. Ya, Apa tadi itu? November. Lalu, Apakah itu saat dia masuk tanpa izin? ya, itu kasus Carrillo. Dan Apakah dia mencuri? tidak, dia sedang mengambil foto atau video yang sama ya, dari bawah rok dan semacamnya. Mengkuntit. Itu termasuk dalam video yang sama. 16/11. Jadi kita punya satu korban, dua korban. Wanita dengan gaun hijau. Saya akan coba jalankan dua-duanya. Baik, ayo lakukan. Apakah kita punya... Ini di sini, berbaliklah. Kamu punya surat perintah. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Oke, jadi Berapa lama dia di sana hari ini? Kami baru saja melihatnya sekitar 20 menit lalu. Kita harus cek berapa lama mereka sedang melihat. tapi kalian bilang dia sudah pernah dilarang masuk sebelumnya? Iya. Baiklah, ayo. Jadi kita akan periksa lagi itu. Saya benar-benar tidak tahu kalau saya punya surat perintah penangkapan yang belum selesai. Menjauh. Maksud saya, Kamu telah masuk tanpa izin. iya. Bukan mobil ini, mobil yang di belakang. Petugas tahu surat perintah itu dikeluarkan karena tidak hadir sidang pelanggaran SIM yang ditangguhkan. Untuk pelanggaran ini, dia didakwa dengan pelanggaran masuk tanpa izin secara kriminal setelah diberi pemberitahuan menghalangi petugas penegak hukum. Selain itu, ada penggunaan alat untuk merekam di bawah atau melalui pakaian orang. Penangkapan terjadi pada Agustus lalu. Namun, sekitar 2 minggu yang lalu, petugas Swanee dipanggil kembali ke Walmart yang sama sekali lagi. Kali ini mereka menangkapnya saat beraksi.
Oh, dia tak tahu pria itu sudah punya pacar. Aku menangkapnya di sini. Dia akan melakukannya lagi. Dia akan melakukannya lagi. Apakah dia pernah melakukan hal seperti upskirt atau Enggak. Sejauh ini dia benar-benar seperti persis di belakangnya dan dia bahkan nggak tahu. 2 ponsel? Iya, supaya aku bisa lakukan hal kotor ini. Wow. Oh, dia mengikuti wanita yang sama. Kurasa begitu. Ya, itu wanita yang sama. Sepertinya dia sendirian sekarang. Dia tidak bersama pria yang dia ikuti tadi. Wanita itu sama. Dia mengejar. Bisa kau? Kita harus menangkapnya. Kita siarkan dia secara langsung di sini. Dengan lampu kilat menyala. Itu sudah kedua kalinya dia melakukannya, Pak. Dia lari kembali pertama kalinya. Kita perlu menghubungi dia. Ya. Aku punya orang di sana. Aku ingin melihat dia melakukannya lagi. Lihat apakah dia melakukannya. Itu adalah clicker. Itu sesuatu yang terhubung ke ponsel. Oh, dan dia hanya menekannya. Ya, dia melakukan kesalahan karena lampu kilatnya menyala. Dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Sepertinya mereka sedang pergi keluar. Nah, kamu sudah pasang 32. Apa ini nih? 32, dia akan keluar lagi. 32. Ya, dia sudah pindah. Udah gak apa-apa, aku sudah melihatnya di sana. Kamu di mana? Dia sedang berjalan turun di... Aku melihat dia di sini. Iya. Bisakah kita mengawasinya? Jadi oh tidak, kukira itu seorang gadis kecil. Kupikir memang begitu. Tidak, bukan. Dia akan mendapatkannya. Ya, dia sedang mengklik itu. Ya, oh, itu kamera. Itu GoPro. Oh, dia bilang, oh, dia lihat ke... Oh, aku baru sadar maksudnya. Itu dia. Dia sudah melihatnya? Kurasa begitu. Dia sudah melihatnya? Dia sepertinya sedang melihatnya. Ya, sepertinya dia sudah melihatnya. Oh iya. Dia enggak menari. Kita masih harus melacak betina satunya. Iya, Niki sudah menemukannya. Dia masuk ke lorong ini. Ya, sepertinya begitu. Aku tidak yakin. Aku tidak melihat dia berjalan kemanapun. Dia sedang membayar di kasir. Belum. GoPro! Kurasa begitu. Dia mungkin sudah merekamnya. Dia akan menggunakan nasi itu. Ya, untuk menyembunyikannya. Ya. Agak menakutkan untuk dipikirkan, kamu sedang berbelanja seperti biasa dan sama sekali tidak sadar ada seseorang yang mengikutimu. Lagi-lagi, polisi mengatakan kali ini pelakunya orang yang berbeda. Mereka mengidentifikasinya sebagai Tyrese Matres. Petugas mengawasinya lewat rekaman kamera selama 20 menit lalu turun ke lantai mencarinya. Ayo pergi. Dia datang ke arah sini.
Tyrese diam saat diborgol dan tetap tidak banyak bicara di bagian pencegahan kerugian. Kamu bisa memutuskan kapan saja untuk menggunakan hak ini dengan tidak menjawab pertanyaan kami, atau kamu bisa melepaskan hakmu jika dia perlu berbicara dengan kami. Kamu mengerti? Oke. Kamu mau bicara dengan kami? Apapun yang ingin kalian tanya, Maksudku, kamu mau atau tidak? Ya atau tidak? Kami sudah tanya, jawab saja ya atau tidak. Kamu boleh bicara atau tidak wajib. tidak. Dia tidak mau bicara. Jadi saya akan mengatakan bahwa Anda dilarang masuk ke properti Walmart untuk waktu yang tidak ditentukan. Oke? Ya, jadi Anda tidak boleh lagi masuk ke Walmart, Sam Club, atau Merck and Gas Station selamanya. Menurut polisi, Tyrese diduga membawa kamera saku dan mendekati wanita untuk merekam video mereka. Seperti beberapa bulan lalu, para wanita itu tak tahu mereka direkam hingga petugas memberitahu. Catatan daring menunjukkan bahwa ia didakwa dengan penyadapan atau pengawasan secara ilegal. Catatan daring hingga saat rekaman ini menunjukkan Tyrese Mathers masih berada di balik jeruji di penjara Kabupaten Gwinnett. Catatan daring menyebut J. Ross kembali ditahan usai jaminannya dicabut. Sampai di sini episode kali ini. Saksikan episode lain di YouTube The Law and Crime. Tapi untuk sekarang, saya Elizabeth Milner dan inilah Inside the Crime.